Selamat pagi semuanya. Saya mau kita lakukan hal yang berbeda pada pagi hari ini, boleh? Saya minta kamu berdiri, ketemu dua orang yang kamu gak biasa kenal hari Minggu, bilang selamat pagi, selamat datang. Boleh semuanya yuk. Oke, boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap pagi hari ini kita tidak sedikit tenang karena pemilu. Oke? Masa tenang sudah lewat. Masa Tuhan selalu ada di sini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau mengumpulkan kami semua di sini. Bersyukur bisa bersekutu bersama kembali dalam Engkau. Bapak, kami bersama-sama berkumpul, kami tahu kami datang untuk Engkau. Kami memuji memuliakan nama Engkau Bapak, karena kami tahu Engkau adalah Bapa kami yang layak dipuji Bapak. Bantu pada pagi hari ini ketika firman Engkau dibagikan, biarlah kami semua di sini diberikan hati yang lembut, yang terbuka, biarlah roh Engkau menuntun kami untuk bisa mendengarkan Engkau. Bantu Roh Kudus Engkau menuntun hamba-Mu, biarlah setiap perkataan hanya daripada Engkau saja. Dalam nama Yesus bersyukur. Amin. Sedang bisa berkumpul bersama-sama lagi di sini. Sebuah sukacita ketika kita bisa berkumpul bersama-sama di hari Minggu. Amin. Pertama-tama saya lihat Happy Valentine's dulu dong. Oke. Ya, Happy Valentine's. Oke. Ya, meskipun Valentine's-nya kurang berkesan untuk beberapa orang karena ada coblosan, tapi saya percaya kasih itu bukan hanya dirayakan waktu Valentine's, betul ya? Dan itu, oke? Bagi suami istri yang ketika suaminya tugas di PPKS, jangan dimarahin, amin. Ya, lalu kedua juga terima kasih sudah menjadi warga negara yang baik untuk melakukan pemilu, oke? Jangan dibawa-bawa apa yang terakhir di itu sudah. Sekarang cuma bisa sebagai orang Kristen apa? Berdoa, amin. Jadi jangan nyebarin WA yang nggak benar, jangan lakukan nggak benar. Udah stop berdoa dan biarlah firman Tuhan yang masuk ke dalam diri kita supaya pikiran kita tenang. Lalu berikutnya saya juga tahu kita semua di sini berkumpul sebagai satu jemaat. Kita sama-sama sedang belajar di bulan Februari tentang bagaimana gambaran Tuhan dan bagaimana juga kita mengerti yang namanya kita diciptakan. Nah, tema bulan ini tentu kita semua tahu diambil dari mana? Tiba-tiba dia keluar. Oke. Diambil dari buku Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan ini sudah dibacakan minggu lalu. Dan ketika kita melihat hal ini sebenarnya saya mau highlight begini. Waktu Tuhan menciptakan, sangat simpel bahwa Tuhan menciptakan itu manusia sesuai dengan dia katakan image and likeness, yaitu gambaran dan rupa pakai bahasa Indonesianya, betul ya? Nah, seringkali saya dulu berpikir bahwa gambaran dan rupa ini hanya dibatasi kepada yang namanya bentuk fisik. Yaitu adalah laki-laki dan perempuan, betul ya? Tapi ternyata kalau kita perhatikan baik-baik di dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya sebenarnya dikatakan bahwa image and likeness itu berhubungan artinya dengan bagaimana manusia diciptakan untuk ada fungsinya dan ada tujuannya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi satu hal kita harus mengerti bahwa ada fungsi dan tujuan. Nah, kalau kita lihat baik-baik, kita review sedikit. Jemaat, mari kita baca ya buku Kejadian. Oke, jangan baca buku Kopingho, buku yang lain-lain. Nggak usah baca buku bagaimana hasil quick count dihasilkan, tidak usah. Oke, ya lebih baik bakal buku Kejadian aja. Kalau kita lihat pembagiannya ya, kita tahu ada dua jenis, yaitu dasar kehidupan 1-12, yang itu yang dikhotbahkan oleh pendeta kita Budi dan Frankie dan Budi yang minggu lalu ya. Di mana sebelah kiri kita Kejadian di timur. Tapi kita lihat juga ini adalah semua tentang penciptaan sampai dengan Menara Babel, oke? Dan itu jangka waktunya dikatakan di sana hampir sekitar 2000 tahun, oke? Nah, kalau kita lihat bagian yang kedua terakhir, saya dan pendeta Harlem akan berkhotbah tentang bagian yang kedua, yaitu adalah ayat pasal 20 sampai dengan pasal yang ke-12 sampai ke-50, 12 sampai 50. Nah, inilah dasar di mana kita perhatikan mulai yang namanya awal bagaimana Tuhan merencanakan awal mula peradaban, Bapak Ibu sekalian.
Bagaimana dia nanti akan berpikir bahwa ini adalah awal mula sebuah bangsa yang Tuhan akan ciptakan. Dan jangka waktunya hanya 300 tahun kalau kita perhatikan. Ada 4 bapak-bapak yang disebutkan ya di dalam itu yang menjadikan bapak-bapak, kalau kita lihat itu Abraham, Ishak, Yakub, Yosef, ini yang menjadikan cikal bakal keluarganya menjadi yang namanya keturunan bangsa Israel. Dan ini menarik adalah ketika Tuhan meminta yang namanya Musa untuk menuliskan buku Kejadian, supaya tujuannya satu, bangsa Israel sudah ratusan tahun di Mesir. Mereka baca buku Kejadian supaya mengerti kembali siapa bapak mereka, Tuhan mereka, lalu siapa bapak keturunan mereka untuk diingatkan kembali. Tujuannya apa? Supaya mereka memahami bahwa iya ya, kita ini adalah keturunan daripada Tuhan. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, kita lihat baik-baik juga bahwa kita ketahui bahwa dari khotbah-khotbah sebelumnya, yang Bung Franky khotbahkan bahwa di minggu pertama bahwa manusia itu dari awal mula begitu indah ciptaan Tuhan, dia rusak. Sehingga dia tidak mempunyai gambaran yang tepat yang namanya tentang pengorbanan. Atau berkorban, atau memberikan korban. Dan itu yang kita semua di sini harus mulai bahwa Tuhan itu berkorban begitu banyak. Mari kita perbaiki pengorbanan kita dengan dalam bentuk pemberian kita, perpuluhan, dan lain-lainnya. Ngerti ya, waktu kita, hidup kita. Lalu minggu lalu Pendeta Budi berkhotbah di bagian kedua adalah dia bilang bicara bagaimana Tuhan mau menciptakan kembali. Bagaimana dia menciptakan kembali karakter kita. Dia mau menciptakan koneksinya kembali di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah dia mau mengangkat kembali gambaran yang benar tentang apa artinya itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari Abraham. Sesi keduanya ya, bagian kedua ya. Judul pelajaran saya adalah Restore His Image, Raise His Nation. Oke? Ya, merestorasikan gambarannya, tapi dia bilang meraise up satu bangsa yang Tuhan sudah rencanakan. Amin. Nah, kalau kita lihat, kita akan melihat tentang ayat pertama waktu Abraham dipanggil. Dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjuk kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham, Tuhan memberikan janji yang jelas. Kalau kita lihat di situ ada garisnya ya. Janji dia adalah tujuannya Tuhan memilih. Kenapa dia mau berangkat ke tanah perjanjian adalah Tuhan mau menjadikan keluarga dia menjadi bangsa yang besar. Itu tujuannya. Apalagi tujuannya supaya ketika di sana mereka tiba di tanah perjanjian menerima berkat Tuhan. Itu tujuannya. Lalu ketiga, nama Abraham akan dijadikan nama yang besar ketika di sana. Ya, dan ini sangat penting untuk kita mengerti. Nah, kenapa Tuhan mau mengirim atau menggunakan keluarga Abraham, dikatakan fungsinya adalah untuk memberkati orang lain. Jadi kita jelas ya, itu yang Tuhan mau. Nah, kita akan lihat sedikit, kenapa sih, siapa sih Abraham, keluarganya siapa sih sampai dia dipilih. Ini yang saya mau kita sama-sama lihat. Menarik adalah di Kejadian pasal yang ke-11 ayat 27-28 dan ayat 31-32, kita ketahui bahwa Abraham ini adalah keturunannya Terah. Oke? Terah. Kita lihat ya. Dikatakan dia punya 3 saudara. Ya, dan saudara yang ketiganya mati waktu mereka pergi. Yang menarik adalah Abraham menikahi keponakannya. Yaitu adalah anaknya Haran. Bukan Abraham, saudara yang lain. Ya, ya. Jadi mereka itu ya keluarga seperti itu. Nah, menarik begini. Waktu dia berangkat dari Ur ke tanah, perhatikan baik-baik ya, ke tanah yang dijanjikan. Saya mau kita perhatikan baik-baik, lihat petanya di sini. Ya, dia di Ur di bawah, itu adalah wilayah Babilonia. Dia tidak langsung turun ke bawah, lihat gak? Tapi dia pergi ke utara, oke, ke Haran, betul? Menarik, kenapa? Karena kalau kita lihat baik-baik, jalur perdagangan yang merah, lihat ya. Itu jalur perdagangan pada hari itu. Sebenarnya mereka bisa langsung ke bawah ke Tema. Lebih daripada ke atas. Nah, kenapa si Terah bawa keluarganya ke utara? Ini yang menarik. Kita lihat baik-baik.
Kalau kita lihat baik-baik di buku Yosua, dan kita di sini perlu sadar, di buku Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua dia bilang, berkatalah Yosua pada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, bapa dan Allah Nahor dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Apa yang kita ketahui tentang Tera? Tera dan keluarganya adalah pemuja Allah lain, dia bilang. Di sisi sebelah timur. Itu adalah wilayah Babilonia. Mengerti kita semua di sini ya? Dan yang menarik adalah ada penulisan literatur daripada bangsa Yahudi mengatakan bahwa Tera itu adalah pengrajin pembuat berhala. Mengerti ya? Kenapa dia pindah ke utara, dia nggak ke selatan? Karena di utara itu adalah kota di mana mereka memuja Allah yang sama. Oke? Jadi cuan dia kalau ke utara. Karena dia bisa dagang di sana. Buat Allah lain, dia dagang di sana. Jelas tuh ya? Ada pertanyaan, kenapa dia ke sana? Mungkin Abraham bilang, Tuhan kemarin ngomong suruh pergi ke Kana. Mungkin uang nggak cukup. Maka dia pergi ke utara. Perhatikan baik-baik, mengapa ini penting buat kita. Tuhan memilih Abraham, memberikan perjanjiannya terlepas daripada siapa bapaknya dan keluarganya. Bahkan Yosua pun mengatakan itu dulu pemuja Allah yang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua di sini, Tuhan bisa merestorasi apapun dalam diri kita. Dia bisa mengembalikan karakter itu, terlepas daripada status kamu gimana. Karena kita berpikir, aduh gue lagi lemah. Atau kita berpikir, saya nggak punya pengalaman. Pemuja Allah lain, keluarganya Tuhan bisa pilih untuk mengembalikan, merestorasi gambarannya. Bahkan keluarganya dipilih untuk menjadi bangsa pilihan yang satu hari Tuhan akan gunakan. Jadi kadang-kadang ini bukan tentang pengalaman ya, betul ya. Ini bukan tentang status kamu pada waktu itu. Tapi ini tentang bagaimana ketika Tuhan memilih, dia akan membuat itu terjadi. Jadi hari ini kalau bulan ini kita belajar tentang mengembalikan, jangan pikiran kita bilang, wah gue belum waktunya. Gue lagi gak oke. Atau gue lagi belum sanggup. Ini bukan tentang tidak sanggup atau apapun. Tapi ini tentang bagaimana kita bisa mengembalikan itu ke dalam kehidupan kita. Amin. Saya berharap kita semua percaya bahwa Tuhan mau menggunakan hidup kita, Tuhan mau menggunakan keluarga kita. Hari ini kita akan melihat 3 hal tentang apa sih yang Tuhan mau tunjukkan sebenarnya ketika dia bekerja dan betul-betul membuat keluarga Abraham menjadi keluarga yang menerima perjanjiannya. Betul ya? Kita akan melihat ini yang menarik. Karena Abraham dia berangkat dari Haran di utara, betul ya? Dia pergi ke tanah perjanjian. Saya ingin kita melihat bagaimana perjalanan itu sampai dia mendapatkan. Sebenarnya yang menarik adalah ada 7 kali, 7 sampai 8 kali dikatakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya secara langsung. Paham ya? Sebelumnya dia cuma berbicara, tapi sekarang apa? Tuhan menampakkan dirinya secara apa? Langsung. Dan yang menariknya adalah itu tidak berakhir hanya di muka atau di depan. Tapi setiap kejadian, kita kejadian 12, kejadian 13, kejadian 15, 17, 18, 19, 21. Bahkan 22 momen yang nanti kita akan lihat. Tuhan senantiasa datang dan bicara sama Abraham. Berarti, ngerti ya? Menarik, kenapa dia datang? Bahkan yang menarik lagi, bukan cuma dia datang, Tuhan memastikan Abraham pada waktu dia di tempat-tempat penting dalam hidup dia, dia suruh lakukan yang namanya membangun mezbah. Clear ya? 4 kali, 4 titik dia minta Abraham membangun apa? Mezbah. Apa yang Tuhan coba katakan?
Hal yang pertama, ketika Tuhan berproses, ketika Tuhan mengubahkan kita, dia bilang gini, saya ada di sana. I'm present. Ya. Saya ada di sana. Ketika mau kasih janji itu, saya ada di sana. Dari mana kita tahu? Senantiasa Tuhan datangin Abraham ngomong. Bahkan dia suruh bangun yang namanya mesbah. Ada 4 peristiwa dalam kehidupan Abraham yang sangat menarik menurut saya. Di mana Tuhan membangun, kalau kita lihat ayatnya sendiri ya, betul ya. Momen yang pertama ketika dia kasih apa? Perjanjian itu. Dia ngomong. Ya. Kita lihat di situ dia bilang menampakkan, kalau dia bilang mendirikan mesbah. Momen kedua, waktu dia sudah mulai pasang tenda. Ya, dia mulai pasang tenda ya, betul ya. Ngapain? Dia di sana dan Tuhan suruh dia memuji nama Tuhan. Betul ya? Waktu itu dia udah menetap, dia bilang, wow Tuhan, dia worship God. Dikatakan berikutnya lagi, waktu dia dalam masa damai. Clear ya? Di mana terjadi perselisihan antara gembala dia dengan orang-orangnya Lot, gitu ya. Akhirnya dibagi, mati. Dibagi, ya. Dibagi menarik, baginya. Karena pada waktu dibilang, kamu kesini Lot. Waktu udah dibagi, masa damai itu apa? Tuhan bilang, dia muncul. Dia suruh bangun mesbah. Lalu berikutnya, pada masa dia harus membuktikan dirinya. Dengar baik-baik. Membuktikan dirinya, imannya. Mengorbankan anaknya. Tuhan ngapain lagi? Suruh dia bangun mesbah, betul ya? Apa yang Tuhan mau katakan adalah, saya ada di sana. Dan pesan ini yang luar biasa. Kalau kita lihat yang bagian ketiga, kita lihat sendiri pasalnya 13 ayat 14 sampai 18 saya nggak tuliskan di sana. 13 ayat 1 sampai 4. Ketika dia di situ, waktu itu Abraham balik lagi dia bilang ke tempat itu, ya, yang posisi ketiga ya. Dia balik lagi kedua. Kenapa? Karena dia tahu dia udah dapetin sesuatu dari Mesir. Dia balik lagi ke mana? Dia mau ingat bahwa Tuhan yang kasih dia. Dia balik lagi ke mesbah itu. Mengapa saya ingin katakan ini? Lihat, pada momen Abraham pun diuji, dan dia mau memberikan itu, lihat kata-kata dia. Dia bilang, pasal 22 ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dinyatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan ada. Jadi apa yang Abraham sadar? Ketika momen dia akan mempersembahkan, dia tahu Tuhan di sana. Saya mau tanya ini sama kita semua hari ini, saudara-saudari sekalian. Seberapa peka kita terhadap keberadaan Tuhan dalam hidup kita hari ini? Tanya baik-baik. Sebagai manusia yang diciptakan, menurut gambarannya dalam mula, peka nggak kita bahwa Tuhan itu berada dalam kehidupan kita setiap hari? Baik pada momen yang baik. Waktu kamu terima janji, Tuhan ada di sana. Bagi yang menikah, waktu kamu ikat janji, Tuhan ada di sana. Amin. Baik pada momen, dikatakan di sana. Pada waktu kamu bukan mengalami dulu. Pertama adalah kamu mendapatkan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kamu. Tuhan ada di sana. Kamu sadar waktu baik itu, Tuhan di sana, dia mau lihat. Waktu kamu diberikan waktu kedamaian, sadar gak kamu, Tuhan ada di sana. Bahkan waktu kamu diuji, Tuhan juga ada di sana. Pertanyaannya hari ini, sebagai orang yang diciptakan sesuai dengan gambarannya, apakah hari ini kita bisa masih melihat Tuhan ada di setiap sisi kehidupan kita dan setiap sisi keadaan kita? Hari ini kita cukup sensitif gak? Kalau kita lewatin sesuatu, kita tahu bahwa Tuhan di situ loh. Kita udah belajar dari Adam dan Hawa, ingat ya? Betul kan? Dia berpikir waktu bicara sama ular itu, Tuhan gak di sana. Maka itu ketika dia jatuh, betul ya? Apa yang pertama reaksi dia? Dia ketakutan waktu dengar langkahnya Tuhan. Dia baru sadar, ada Tuhan loh dalam hidup kita. Bapak Ibu teman sekalian, saya mengajak kita semua di sini. Tuhan ingin memperbaiki kita.
dengan berbagai macam keadaan dalam kehidupan kita. Problemnya adalah kita sadar nggak dia di situ dalam hidup kita. Kalau kita nggak sadar, kita akan menjadi seperti Adam dan Hawa. Kita akan bermain-main dengan pikiran kita. Kita akan membiarkan diri kita menjalankan segala sesuatu. Bermain-main dengan perasaan kita. Pada itulah titik iblis masuk ke dalam diri kita. Karena kita lupa bahwa ada Tuhan di sana dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kembalikan sensitif kita itu. Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan gak pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaannya. Yang sedia adalah dia ada di sana dan kita cuekin dia. Kita fokus pada apa yang kita mau. Kita gak biarkan diri kita kembali lihat, enggak ada Tuhan kok. Kita gak perhatikan itu dalam kehidupan kita. Akhirnya pada saat itulah gambaran Tuhan rusak. Dan kita merusak itu tepat di tempat Tuhan yang ada di sana dalam kehidupan kita. Membaca firman dan berdoa setiap hari, itu membantu kita dalam hidup sehari bahwa Tuhan ada di sana. Meskipun kamu bosan, Tuhan ada di sana. Waktu kamu berdoa, Tuhan mendengarkan kamu kok. Waktu kamu baca firman, sebenarnya Tuhan lagi berbicara sama kamu. Dia di sana, bukan kertas yang bicara. Dia nggak terlalu pendek tangannya atau pendek suaranya untuk bisa bicara sama kita semua di sini. Mungkin problemnya kita nggak menyadari seberapa besar Tuhan mau berada di sisi kita dalam kehidupan kita. Sebenarnya keberadaan Tuhan itu kasih advantage sama kita loh. Saya suka ini, dia bilang, the presence of God is what bring the power. Power follow the presence, not the other way around. Kehadiran Tuhanlah yang mendatangkan kekuatan. Kekuatan mengikuti kehadiran, bukan sebaliknya. Apa artinya teman-teman semua? Waktu ada Tuhan, dia tuh tujuannya mau support kita. Mau kasih kekuatan sama kita. Dia mau kasih tahu sama kita, saya di sini. Saya mau kembaliin kamu. Dia mau kasih kekuatan. Tapi begitu kita nggak menyadari, kekuatan yang dia mau berikan itu hilang. Dan kita nggak gunakan buat kehidupan kita. Dan jangan salah. Banyak di antara manusia salah. Dia kalau kejadiannya bagus, dia bilang, wah Tuhan berkuasa. Kalau kejadiannya buruk, mana Tuhan? Tunggu dulu. Kekuatan itu tidak datang berbalik, ya ngerti ya? Kekuatan itu ada dari awal mula. Cuma bergantung kita saja di sini. Kita mau nggak melihat pada Tuhan dan menggunakan kekuatan itu untuk mengubahkan kita. Ya saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, sebagai ciptaan Tuhan yang terus terang dia mau kita melihat hal itu. Dia mengatakan di sini sangat jelas bahwa Tuhan mau kasih kekuatan sama kita. Amin. Jadi mari kita lihat bahwa Tuhan ada. Amin. Kasih tahu kanan kiri kamu suami istri, Tuhan ada loh di rumah kita. Ya, sama teman ingatin, Tuhan ada loh. Ya, sama bimbing bilang, bro, waktu kamu kemarin marahin saya, Tuhan ada loh. Oke? Waktu anak bimbing kamu bilang, bro sis, waktu kamu jatuh dosa, Tuhan ada loh samping kamu loh. Ya, oke, jelas ya? Mari kita lihat yang kedua, siap? Yang kedua adalah His protections. Ya, yang kedua adalah perlindungan dia. Kita melihat adalah hal yang menarik bahwa ketika Tuhan memberikan janji kembali kepada Abraham tentang keturunannya, di pasal yang pertama katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kita tahu di cerita itu Abraham ragu, dia bilang, apakah ini ada untuk pembantu saya gitu ya, bujang saya, dia bilang. Tapi pas ayat 4 dan 5 dia bilang ini, tetapi datanglah firman Tuhan padanya, orang ini gak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan bawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang menarik ayat 6 adalah, lalu percayalah Abraham pada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Luar biasa ya. Dia bergumul, dia terima janji karena usianya dia udah luar biasa tua. Sampai dia doubt, dia bilang, Tuhan ini kayaknya untuk bujang saya, untuk orang saya. Saya bilang enggak. Dan begitu dia lihat kata Tuhan, dia bilang,
dia percaya dan dikatakan bahwa dia diperhitungkan sebagai kebenaran. Meskipun dia belum menerima, betul ya? Tapi ada kejadian sebelum dan sesudah yang menarik. Dan kita mungkin baca itu, ada beberapa di antara kita, termasuk saya dulu, melihat, kok begini sih Tuhan? Ada dua kejadian, kalau kita lihat baik-baik. Ya, nggak usah baca, di kejadian 12. Dan kejadian kedua adalah di kejadian 20. Di mana kita tahu, pada waktu kelaparan, Abraham dibawa ke Mesir. Betul ya? Ada kejadian waktu di Mesir, dia bilang sama istrinya bahwa ngakulah kamu sebagai saudara saya. Betul? Pada waktu dia bicara itu, dia ngaku dan Raja Mesir, Firaun ngambil istrinya. Tapi ada momen kita bingung, loh kok Tuhan malah kasih tulah ke Raja Mesir, betul gak? Ada hal lagi yang terjadi di kejadian pasal 20, waktu bersama dengan Abimelek. Saya nggak akan baca detailnya. Sama, dia pergi ke tanah, dia bilang yang sama. Dia bilang bahwa kamu ngaku sebagai saudara saya. Ya, dan langsung Abimelek datang dan mengambilnya. Yang menarik adalah malam hari Tuhan datang sama Abimelek dan mempunyai perkataan, dia bilang, kamu akan mati karena perempuan itu ada bersuami. Nah, kalau kita baca ini, kita pikir, what's the point? Apakah Tuhan melindungi kebohongan Abraham, betul kan? Ada yang menarik kalau kita lihat di kejadian pasal 20. Ayat yang keempat tujuh dia bilang, adapun Abimelek sebelum menghampiri Sarah dan adapun Abimelek berkatalah, iya Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa ini? Bangsa tidak bersalah. Bukankah orang itu sendiri mengatakan padaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan bahwa ia saudaraku. Jadi hal yang dilakukan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa kepada aku. Sebab aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak membalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kita lihat ya, keadaan moral pada waktu itu adalah kalau kamu pergi sebagai stranger, kamu keluarga, kultur manusianya adalah kalau ini ada suaminya, dia mau dapetin istrinya, dibunuh suaminya. Kulturnya, ngerti maksudnya ya? Tapi kalau dia ngaku ini adalah saudaranya, dipelihara baik-baik saudaranya. Kenapa? Karena dia tahu ini yang merawat. Nah kamu bilang, kok bisa kultur masyarakat itu? Tadi ingat saya batas sama kamu kanan kiri, yang sebelah kiri itu adalah waktu masa-masa itu primitif. Jadi belum ada aturan Tuhan tentang bagaimana. Lihat baik-baik jawaban Abraham kalau kita lihat di sini. Lalu Abraham berpikir, lalu Abraham berkata, waktu dia kasih jawaban ya, waktu dia panggil, dia bilang, aku berpikir takut akan Allah tidak ada tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tapi kemudian dia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumahku, berkatalah pada istriku, tunjukkanlah kasihmu padaku, itu dengan katakan tentang aku tiap-tiap teman kita bahwa ia, di mana kita tiba, ia saudaraku. Let me ask you, saya mau tanya, betulkah Sarah adalah saudaranya Abraham? Jawab baik-baik, betulkah Sarah adalah Abraham? Kamu kurang yakin. Betul. Beneran. Karena kultur masyarakat waktu itu. Mereka menikahi saudara mereka sendiri. Keponakan mereka. Pertanyaannya, bohongkah Abraham? Tidak. Mengerti kita semua di sini? Tidak. Kenapa saya mau bicara ini? Memang Sarah adalah saudaranya, cuma beda ibu. Ih bro, dengar. Peraturan tidak bolehnya menikah sesama keluarga itu muncul pada Imamat pasal 18 dan 20 waktu diberikan pada Musa. Dan peraturan itu diberlakukan berlanjut, bukan mundur ke belakang. Mengerti ya kita semua di sini? Jadi yang Abraham lakukan, dia bukan berbohong. Dia melindungi rancangan Tuhan karena dia tahu melalui diri dialah Tuhan udah janji sama dia akan ada keturunan sebuah bangsa, betul kan? Jadi dia being smart, dia nggak lie. Dia ngomong yang sebenarnya. Dia melindungi rancangan Tuhan itu karena tidak ada aturannya. Dan Tuhan sama-sama melindungi dia.
Dan memastikan Sarah tidak ditiduri oleh raja-raja itu. Artinya apa? Tuhan melindungi yang benar, amin. Pertanyaannya hari ini, apakah perlindungan Tuhan masih berarti dalam kehidupan saya? Tanya baik-baik. Ketika Tuhan mau membentuk kita, apakah perlindungan Tuhan masih berarti bagi saya pada hari ini? Banyak di antara kita ini suka yang namanya high risk life. Tahu high risk life gak? Kita suka lakukan hal-hal yang kita bilang, ini adrenalin rush bro. Saya memacu adrenalin saya. That's my life. Kita suka banget berpikir bahwa I am a risk taker. And that's me. Wait. Oke. Dalam hidup ada bedanya. Tuhan, cara kerja aja dia melindungi kamu. Dan dia nggak bilang bahwa kamu tidak boleh lakukan hal-hal yang itu. Tapi kamu tahu setiap perbuatan kamu ada resikonya. Ya. Yang kamu harus pastikan satu. Kamu pribadi melihat gak bahwa saya butuh perlindungan Tuhan di setiap sisi hidup saya. Dan ketika kita sadar itu, kita harus memastikan saya melindungi diri saya sendiri atau enggak. Kadang-kadang banyak di antara kita di sini, kita nggak sadar, kita lihat perlindungan Tuhan. Seperti Tuhan kalau melindungin, ya dan tidak. Boleh nggak boleh, beban. Dilindungi Tuhan tuh beban, memberikan tekanan. Padahal yang Tuhan lakukan, dia sedang membantu kita, dia sedang membawa kita untuk melihat, saya ada di sana, saya mau jaga kehidupan kamu. Seberapa sering kita suka lari dari perlindungan Tuhan. Karena kita pikir, we get all figured out. Oh, saya tahu caranya. Maka itu kita nggak pikir lagi, kita lari dari perlindungan Tuhan. Atau, we have little plan in our life. Yang kita tahu, kalau gue kasih tahu nih, pasti orang-orang seling gue gak setuju. Kita ngambil keputusan itu, apa yang terjadi? Kita lari dari perlindungan Tuhan. Karena Tuhan sedang memberikan saudara-saudari untuk melindungi kamu. Dan Tuhan mau untuk kita sama-sama bisa melihat bahwa itu cara dia melindungi kita. Waduh, saya mau kasih tahu sama kamu. Saya lihat Budi minggu lalu ya. Dia khotbah, dia jaga untuk tidak bicara pemilu. Ya. Saya menjelang pencoblosan, saya jaga diri saya untuk nggak keluar. Kebetulan saya RT di wilayah saya. Ya. Setiap saya kasih surat DPT, ada ibu-ibu datang sama mama. Itu pertanyaan tau nggak Pak? Dia bilang, Pak makasih ya. Boleh nggak Pak kasih insight, Bapak nyoblos apa? Ya, saya takut. Nanti dia coblos, Pak RT suruh saya coblos ini. Dan saya kasih tahu, enggak satu loh. Setiap saya kali kasih DPT dia bilang, makasih ya Pak. Sama responnya, Pak, menurut pandangan Bapak si nomor ini gimana ya? Saya menahan diri untuk mengeluarkan. Saya cuma bilang sama dia, berdoalah. Pertama, saya bukan KPU, Bu. Kedua, saya bukan tim ses. Jadi, gunakanlah hati nurani Ibu. Wah, saya lihat di WA, waduh. Ada di sini, hati-hati. Kita ngeluarin, wah kayak kita tim ses dibayar kagak gitu kan. Kita nyebarin WA. Saya bilang, are we protecting ourselves to be righteous? Saya bukan against pilihan loh ya, jangan salah ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan preference kalian. Karena saya tahu juga saya punya preference. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini kalian memprotek diri kalian? Saya suka ini, kalian lihat baik-baik. Quote ini. I thank God for protecting me from what I thought I wanted and blessing me with what I didn't know I needed. Dia bilang, saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah melindungi saya dari apa yang saya pikir dan inginkan dan memberkati saya dengan apa yang saya tidak tahu saya butuhkan. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita bisa kehilangan pandangan loh tentang pentingnya perlindungan dalam kehidupan kita. Karena kita fokus pada keinginan pribadi kita. Kita fokus pada keegoisan kita. Dan kadang-kadang Tuhan mau lakukan sesuatu dalam kehidupan kita.
Dan kita nggak sadar bahwa itu perlindungan Tuhan. Saya bersyukur sekarang berada dalam youth ministry. Setelah 10 tahun. Saya dulu berpikir bahwa menjadi bagian daripada youth ministry itu adalah akhir karir saya sebagai pelayan. Karena di gereja lain, youth ministry itu adalah pelayan muda. Saya nggak muda lagi. Loh, saya berpikir, jujur, saya berpikir bahwa I think that's it. Dan saya masih ingat, saya bergumul. Tapi berjalannya waktu, saya sadar satu hal. Tuhan sebenarnya lagi lindungin saya. Dia mau saya belajar untuk jaga fokus, jaga hati, dan nggak fokus pada kemampuan saya di ministry. Karena waktu saya di ministry, saya harus mulai dari nol. Pengalaman saya di kampus yang udah 10 tahun, pengalaman saya di ministry yang udah 15 tahun, itu nggak kepake. Dan sampai sekarang pun saya belajar bahwa saya ini udah segini, bukan berarti saya paling pengalaman. Yang muda lah tuh yang pengalaman. Dan saya tahu Tuhan lakukan saya itu supaya saya nggak sombong. Dan supaya saya melihat bahwa Tuhan mau menyelamatkan saya sebenarnya. Dia mau melindungi saya sebenarnya. Hari ini saya lihat perjalanan jemaat. Saya melihat, wow, berapa kali kita sudah dianiaya. Masuk majalah. Pendeta dipanggil kepolisian. Pendeta diinterogasi. Kita dianiaya, dibilang sesat. Nggak usah dicari-cari di Google ya. Karena berapa di sini ada kepoism. Itu dosa ya. Oke? Betulan. Tapi saya melihat, setiap kali kita melihat perlindungan Tuhan, tantangan yang dihadapi, kebodohan yang kita lakukan, Tuhan lindungi keluarga ini dalam jemaat. Ada amin untuk hal itu? Dan saya nggak mengatakan kita sombong, lihat kita ada Tuhan. Enggak. Ada banyak kebodohan yang saya lakukan, ada banyak kebodohan yang pelayan lakukan. Tapi saya lihat ketika kita fokus pada melakukan yang benar, melindungi kebenaran Tuhan, saya lihat Tuhan melindungi. Dan itu yang hari ini men-shape jemaat menjadi milik seperti Kristus. Amin. Ini yang kita harus sadar semua Bapak Ibu sekalian. Kita harus merasa aman bahwa Tuhan melindungi kita. Kita harus merasa aman bahwa Tuhan ada di sana ketika kita mau jatuh dosa. Sehingga kita tidak perlu jatuh dan datang bicara bahwa saya butuh perlindungan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan itu adalah hal yang benar. Dan itu yang bisa membuat kita bisa dibentuk kembali ke dalam wujudnya Tuhan. Amin. Ya jangan pernah lari dari perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita merasa kita lebih tahu dalam hidup kita. Yang terakhir. Ini gak ada amin loh. Biasanya katanya yang terakhir amennya kenceng kan. Ini gak ada. Berarti hati kalian bagus semuanya. Tepuk tangan ya. Yang gak tepuk tangan gak juga bro. Lama banget sih bro. Ya ketiga adalah ini. Ini his path. Oke. Apa maksudnya? Tuhan meyakinkan Abraham untuk percaya bahwa janji yang dia berikan itu kan adalah janji yang benar. Jadi waktu Abraham percaya itu, dia tahu bahwa itu janji yang benar. Tapi kalau kita ketahui bahwa Abraham sendiri di tengah dia percaya, ada juga yang menggoyangkan dia, yaitu adalah istrinya Sarah. Saya nggak mau membuat perkelahian antara istri dan suami ya. Tapi saya mau kasih tahu menarik. Karena meskipun Sarah menyuruh Abraham tidur dengan Hagar dan dia melahirkan Ismail. Tapi setelah itu 2 kali Tuhan tetap beri konfirmasi bahwa dia lewat Sarah lah anaknya akan dilahirkan. Kita baca ya. Kejadian 17. Ini kita bilang kenapa his path. Kejadian 17. Dikatakan ketika Abraham berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman padanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sudutlah Abraham dan Allah berfirman padanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Dan engkau akan kubuat menjadi
bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasa raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan ini menarik, karena janji Tuhan kepada Abraham adalah dia menjadi, sekarang ditulis sebagai bapa. Kenapa dijadikan bapa? Karena Tuhan mau mengatakan Abraham, saya ini bapa sebenarnya, tapi kamu yang saya akan gunakan sebagai bapa untuk menjadikan bangsa yang besar. Dan yang menarik adalah kita ketahui bahwa Abraham punya anak dulu dari Ismail, dari Hagar, betul ya, yang namanya Ismail. Nah kita lihat baik-baik, loh, jadi betul dong bahwa yang punya bangsa dulu pertama yang besar nggak? Oke, baca Kejadian 20 dikatakan demikian 19. Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah saya berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ingat, Abraham sebenarnya pelit. Mungkin ini lewat siapa? Hagar. Tapi Tuhan confirm, tidak. Ya, dia akan menjadi lebih besar. Tapi tetap lewat Sarah dan anakmu satu hari namanya Ishak. Dia yang akan menjadi satu bapa dari satu bangsa yang mempunyai 12 suku. Bukan 12 raja, ngerti pokoknya. Dan suku inilah yang saya akan buat jadi bangsa yang besar. Betul. Betul. Bahwa pada akhirnya Abraham menjadi bapa daripada beberapa bangsa, betul ya. Tapi tetap janji Tuhan, bangsa yang dia mau pakai untuk mempengaruhi dan memberkati orang adalah keturunannya Ishak. Tetap. Dan kita gak perlu sombong. No kan Ishak, gak perlu. Tapi apa poinnya? Poinnya gini, bahwa Tuhan meskipun Sarah messed up, meskipun Abraham melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia dengarkan, Tuhan tetap ada caranya untuk menjadikan itu terjadi. Tuhan tidak menerima dosanya Abraham. Tuhan bilang, saya mau kamu setia. Tapi Tuhan mau mengembalikan gambaran yang benar pada Abraham bahwa saya yang kasih janji itu. Saya yang akan buat anak kamu meskipun belum lahir menjadi bangsa yang besar. Di buku Ibrani, ini menarik. Ibrani 6, dia katakan ayat yang ke-13, dia bilang, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dia sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian memperoleh apa yang dijanjikan padanya. Lihat perubahan Abraham dari pertemuan itu. Penulis Ibrani katakan, dia melihat hal itu, dia tahu yang memberikan janjinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Gak ada yang lebih tinggi daripada itu. Maka itu dia bilang apa? Dia menanti dengan sabar. Abraham melihat bahwa Tuhan pemberi janji adalah seorang yang punya high priority. Dan Abraham mengerti dan dia sangat percaya pada hal itu. Hari ini yang membuat kita tidak ikut jalannya Tuhan sebenarnya seringkali karena kita gak melihat Tuhan itu yang paling tinggi dan yang paling mengerti memberikan jalan pada kita. Abraham memahami itu, makanya dia sabar. Sama hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjadi murid, Yesus bilang semua kuasa di bumi ada padaku, betul ya? Pergi jadikan semua bangsa murid. Hari kita jadi murid, kita percaya nggak yang memberikan itu otoritas paling tinggi ada Tuhan? Dan jalan kita jadi murid adalah kita memberitakan kabar baik. Kita hidup benar agar kabar baik itu didengarkan. Pergi jadikan semua bangsa murid. Dan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada quote dari Pastor Eugene, so dia bilang gini, God often lead us on a journey we'd never go on if it were up to us. Don't be afraid, take courage, have faith, trust God. Dia bilang Tuhan sering memimpin kita dalam perjalanan yang tidak pernah kita lalui jika itu terserah kepada kita. Jangan takut, kuatkan hatimu. Kadang-kadang hidup jadi murid membuat kita gak nyaman ya. Bantuin orang gak nyaman ya. Bimbing orang gak nyaman ya, betul ya? Apalagi orangnya bebal, kita udah kasih hati ya.
Betul, keras lagi dia. Apalagi bantuin orang jadi murid, kamu mengasihi, dia malah pilih yang lain, betul ya? Tapi percaya gak kamu itu jalan yang Tuhan kasih sama kamu? Supaya kamu bisa lebih baik, kamu bisa kembali kepada gambaran yang Tuhan mau kasih sama kamu. Bukan apa termasuk kita. Saya kasih tahu sama kamu, nggak gampang bantu anak remaja. Pertama, gue udah tua. Udah 3 generasi di bawah. Tapi saya tahu saya harus belajar terus jalannya Tuhan gimana. Saya mau tutup dengan cerita ini. Waktu anak saya jadi belajar Alkitab dan jadi murid, dia butuh waktu 3 tahun lebih, sampai 4 tahun belajar Alkitabnya. 3 tahun. Kamu tahu, saya ada masa di mana saya bilang, it's good God. Ada masa saya nggak ngomong, tapi saya nggak percaya bahwa dia bisa jadi murid. Saya bilang, this is hard. This is tough. Dan pada momen itu saya sadar, saya menjadi orang yang nggak sabar, nggak menjadi ayah yang baik. Dan saya baru sadar bahwa itu mulai muncul ketika saya di rumah. Ya. Yang saya mulai menyadari bahwa, wow, kayaknya Tuhan udah tegur saya berapa kali, tapi saya ignore. Yang saya sadar pertama sebenarnya anak saya jadi murid atau tidak, bergantung daripada Tuhan mau mengubahkan saya menjadi bapak yang lebih baik. Tapi yang kedua, dia ada jalannya kok. Kalau saya pun nggak percaya, dia akan make it happen. Kenapa? Karena ada Om Budi, Om Agung yang dia taruh untuk membantu dia menemukan Tuhan. Tapi yang paling bodoh adalah saya, karena saya nggak menemukan jalan yang Tuhan mau saya pergi. Saya sadar bahwa akhirnya Tuhan mau latih diri saya untuk balik lagi ke jalan itu menjadi bapak yang baik. Sampai hari ini saya masih bergumul. Saya masih harus bersabar. Bukan kepada Tuhan, kepada diri saya sendiri. Dan saya harus melihat bahwa Tuhan itu bersabar banget buat saya. Anak saya udah jadi murid. Tapi saya tahu, perjalanan menjadi bapak yang baik tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya. Saya mengajak kita semua di sini. Hari ini Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dia punya jalannya. Saya menurut bahwa ini sabar. Amin. Pahami bahwa yang kasih pesan sama kamu adalah orang yang punya otoritas paling tinggi. Percaya sama jalan dia. Jangan coba shortcut. Karena hari ini kita belajar apa yang bisa membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Kita lihat baik-baik bahwa dia menyadari yang namanya keberadaan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Saya ada di sana. Baik sulit atau tidak. Baik sulit atau tidak. Baik saya kasih janji awal mula atau terakhir. Dan yang kedua, saya mau melindungi. Kamu harus pastikan kamu lindungi diri kamu sendiri. Kalau kan saya lindungi kamu pergi, kamu gak bisa kembali kepada wujud yang Tuhan mau. Dan yang ketiga adalah Tuhan ada path-nya, ada jalannya. Jangan kita bermain-main dengan pikir bahwa kita get it, figure it out, kita tahu jalan terbaik. Mungkin jalannya gak mulus Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus sadar bahwa jalan Tuhan yang terbaik karena dia adalah otoritas paling tinggi. Amin. Dan kembalikan wujud dalam kita semua di sini. Saya percaya bahwa dukungan Tuhan, rasa aman yang Tuhan berikan, dan kepastian yang Tuhan berikan oleh janjinya akan membantu kita menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana mengembalikan wujud Tuhan dalam hidup kita. Amen. Mari kita mengembalikan wujud itu sesuai dengan gambarannya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang kita bisa punya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini kita bisa punya melihat janji Kau dalam kehidupan kita. Bapak kami berdoa, biarlah Engkau terus menuntun hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang disadarkan terus-menerus akan betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Bahwa penyertaan Kau itu lebih luar biasa daripada apapun juga. Biarlah kami menyadari bahwa Engkau melindungi kami. Engkau mau kita melihat bahwa sebagai orang-orang pilihan hari di sini, meskipun kami merusak gambaran itu, Engkau mau melindungi kami agar kami bisa kembali kepada kebenaran itu, Bapak. Pada akhirnya Bapak kami berdoa, bantu kami untuk bisa menjadi orang-orang yang melihat jalan Kau yang terbaik. Dan biarlah ketika kami melangkah jalan itu, kami bisa melihat pengharapan, kami bisa melihat Engkau yang pada akhirnya kami bisa menjadi wujud yang semula Kau inginkan. Terima kasih waktu ini, kami bersatu nama Yesus Kristus, Putra Allah. Amin. Happy Sunday.